hasanah yang selanjutnya yakni akan disampaikan oleh panjenenganipun Romo Ki Haji Abdullah Kafabi Marus, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kepada panjenenganipun Romo Ki Haji Abdullah Kafabi Marus, wekdal saha panggenan kula sumangkaten. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita hormati bersama Syekhina wa murabbi al-wahina Ki Haji Subhan Ma'mun hafizahullah dan para kiai dan panitia maulid, para punyai, para pejabat TNI Polri, khususnya Bansal, para hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya hudur rahimakumullah. Kita memperingati maulid ini merupakan ungkapan syukur kita bahagia atas dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperingati maulid ini bisa diungkapkan dengan apa saja, apakah baca Quran atau simtudiror, berjanji, pengajian, atau memberikan makan, atau sedekah dan lain-lain. Dan memperingati maulid ini ungkapan syukur, maka tidak terikat dengan waktu, berarti kapan saja. Kita semuanya oleh Allah disuruh bahagia, disuruh gembira. Namun dengan apa kita bahagia? Allah mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, maka orang-orang mukmin supaya bahagia, supaya gembira, supaya bersyukur. Dan gembira dengan rahmat Allah dan anugerah Allah lebih baik daripada orang gembira atau membanggakan harta yang dimiliki atau jabatan yang dicapai. Kata Abdullah bin Abbas, fadlullah banyak sekali. Namun di antara fadlullah adalah al-ilmu. Dengan ilmu supaya kalian bahagia, dengan ilmu supaya kalian senang, dengan ilmu supaya kalian mencarinya. Alamatus sa'adah al-ilmu wa alamatus saqawah al-jahlu. Alamatnya orang bahagia itu ilmu. Jadi kalau orang itu mau mengaji, mau belajar ilmu agama, ini tanda-tandanya orang tersebut bahagia di dunia wal akhirah. Tanda-tanda orang tersebut dikehendaki oleh Allah kebaikan. Maka supaya panjenengan semuanya dengan mondokkan anak yang perhatian, supaya anak dipondokkan. Orang mondokkan anak itu
supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mondok itu yang dinilai bukan prosesnya ya. Yang dinilai itu hasilnya. Setelah mondok bagaimana, mau mulang apa tidak, mau ngubangi pesantren apa tidak, mengajak kebaikan apa tidak. Kadang-kadang ada ya, orang anaknya maaf dipondokkan di luar negeri, berangkatnya itu belum alim, lantas ketika pulang disuruh mengajar tidak mau, disuruh mulang tidak mau, disuruh baca kitab tidak mau, terus padahal punya pesantren. Adapun ilmu itu yang penting buahnya takwa. Orang takwa itu untuk mengukur kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling takwa. Tidak pandang siapa bapaknya, jabatannya apa, namun bila mana takwa, itulah yang termulia. Jadi banyak sekali bapaknya orang biasa, terus anaknya punya ilmu dan takwa, terus menjadi mulianya. Dan orang takwa itu rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan janji Allah. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi jalan keluar atau jalan kemudahan dari kesulitan-kesulitan. Kalau punya masalah atau kalau punya problem, maka orang takwa ini ada jalan keluarnya. Nah, biasanya kalau orang takwa itu punya masalah kan banyak doa, banyak sholat malam, banyak baca sholawat, banyak baca istighfar. Dan orang takwa oleh Allah rizkinya dimudahkan, rizkinya tidak bisa diduga-duga. Sebaik-baiknya rizki itu rizki yang tidak bisa diduga-duga. Ini umumnya rizkinya para santri itu demikian. Ya alhamdulillah saya mengikhbarkan bahwasanya di pondok pesantren Lirboyo itu santri yang paling banyak itu dari Brebes. Terus tadi saya pesankan ya kepada santri Lirboyo dan di Brebes, siapa calon presidennya, siapa calon bupatinya, apa partainya, silakan ikut kepada Kiai Subhan Makmun ya. Nanti alasannya gampang ya, kalau ditanya oleh malaikat nanti Kiai Subhan yang menjawab tuh. Insyaallah kita ikut orang alim, kita akan selamat ya. Kita tidak akan sesat. Setidak-tidaknya kita dapat barokah beliau, amin ya rabbal alamin. Dan orang yang takwa ini tempatnya di surga. Kata Allah, uiddat lil muttaqin. Orang yang takwa itu besok tempatnya di surga. Dengan arti kalau orang itu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, ini syaratnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila pentingnya ilmu, orang mencari ilmu itu penting supaya ilmu membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ilmu itu tidak membuahkan takwa kepada Allah, ini seolah kan tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu banyak. Anugerah Allah banyak, anugerah Allah itu nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya tanpa permintaan. Dan rahmat Allah itu banyak. Namun di antara rahmat Allah adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti banyak cerita-cerita ya. Orang hadir di maulid,
Ini banyak keajaiban-keajaiban. Misalkan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biaya yang diberikan, yang ditasarrufkan untuk maulid, ini rezekinya dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang ketika kita memperingati maulid, ini Rasulullah datang, kadang wali-wali datang. Ini tentu dengan catatan ya, maaf ya, kalau kita maulidan ini supaya perempuan sendiri, laki-laki sendiri, supaya Rasulullah mau hadir. Di sini akan kesubahkan berbes campur nih. Ya, rahmat Allah yang luar biasa adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan arti agama-agama yang dahulu seperti Yahudi, Nasrani dan lain-lain ini sudah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, dan Taurat banyak dirubah, banyak penyimpangan. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, dan Injil banyak perubahan-perubahan, banyak dirubah. Terus orang jahiliyah berhala disembah ya, berhala itu dibuat oleh manusia, terus dipuja-puja sendiri, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Banyak penyimpangan-penyimpangan. Orang jahiliyah mempunyai anak wanita, ketika bayi dikubur hidup-hidup. Ini banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, sehingga bila mana tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia akan sesat, akan masuk neraka semuanya. Karakter manusia itu anas yamiluna ilal wuqu' finnar birtikabil ma'asi wattiba'i syahawat. Karakter manusia itu lebih condong masuk ke api neraka dengan melakukan kemaksiatan dan ngumbar hawa nafsunya. Adapun Rasulullah yamna'u annas min dzalik, adapun Kanjeng Nabi mencegah manusia melakukan kemaksiatan yang mengantarkan ke api neraka, dengan arti bila mana tidak ada Rasulullah maka manusia tidak akan masuk surga. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Bukhari diterangkan, Niwama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidak utus saya kamu ya Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Di dalam kitab Bukhari diterangkan, besok pada waktu hari kiamat orang mukmin minal awalin wal akhirin, semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat, hari yang dahsyat ya, orang mukmin kebingungan, minta syafaat, minta pertolongan. Lantas orang mukmin mendatangi Nabi Adam alaihissalam, minta syafaat, minta pertolongan. Dan Nabi Adam tidak mampu memberikan pertolongan, tidak mampu memberikan solusi, tidak mau menyafaat, tidak mampu menyafaati. Kata Nabi Adam, silahkan mendatangi Nabi Nuh, itu awal utusan, awal rasul Nabi Nuh. Ini menunjukkan kalau orang itu ditanya supaya mengarahkan, memberikan nasihat, kalau tidak mampu supaya mengarahkan. Kata Nabi Adam, silahkan datangi Nabi Nuh. Atas orang-orang dahulu dan orang umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak mampu menyafaati. Kata Nabi Nuh, datangi Nabi Ibrahim. Lantas orang-orang mendatangi Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim pun tidak mampu menyafaati. Kata Nabi Ibrahim, datangi Nabi Musa. Nabi Musa pun demikian tidak mampu menyafaati. Kata Nabi Musa, datangilah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tidak mampu menyafaati, tidak mampu memberikan solusi. Kata Nabi Isa, datangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kanjeng Nabi sujud, kata Allah, saltu'tah, supaya kamu minta, kamu saya beri ya Muhammad. Kamu akan diberi bila mana minta. Lantas kanjeng Nabi membuka pintu surga. Sebab kanjeng Nabi itu mempunyai doa yang mustajab, dan doa yang mustajab itu disimpan untuk menyafaati kepada umat manusia untuk masuk surga. Nah, yang membuka pintu surga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada Rasulullah, maka surga akan tidak akan terbuka. Maka dalam hadits qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kamu ya Muhammad, maka tidak akan saya ciptakan bumi, langit, surga dan lain-lain. Lantas umat minal awalin wal akhirin ini masuk surga bisa faati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Monggo baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dan orang itu bila mana tidak mengerti ilmu, ini tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya ilmu, pentingnya anak dipondokkan di pesantren. Anak di pondokkan pesantren itu, barang siapa yang memondokkan anak, ini rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezekinya panjenengan pas-pasan, silahkan anak dipondokkan. Nanti rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang memondokkan anak ini mendapatkan pahala yang mengalir, mempunyai sahibi waladin sholihin yaqulah, dapat pahala. Anak ngaji orang tua dapat pahala, orang sholat orang tua dapat pahala. Dan orang yang memondokkan anak ini bila mana besok anaknya di surga, maka orang tuanya akan diajak oleh anaknya bertempat di surga supaya orang mukmin bahagia. Inilah pentingnya memondokkan anak, inilah pentingnya ilmu agama. Jangan berani-beraninya ya kita tidak memondokkan anak di zaman sekarang. Zaman sekarang narkoba merajalela, pergaulan bebas merajalela, minuman keras merajalela. Anak berani kepada orang tua biasa, maka solusinya kalau orang tua ingin menghendaki anaknya bahagia, selamat, ini supaya dipondokkan, supaya dipesantrenkan. Dan kita memperingati Maulid, ini puncaknya, supaya kita mencintai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baca sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad dibaca 1000 ya. Kalau punya hajat baca Fatihah 11 kali atau 41 kali atau 11 kali, bisa dibaca baca sunnah maghrib atau malam ya. Teruslah anak dipondokkan, lantas dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang pasrah kepada Allah dan suatu dipasrahkan kepada Allah, maka tidak akan tersia-sia. Ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi baik di dunia dan di akhirat. Tujuan kita memperingati Maulid ini supaya kita yang didawuhkan oleh Al-Mukarram Kyai Subhan hafizahullah, supaya kita memperhatikan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum." Bila mana kamu sekalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, maka kamu akan sesat. La yalzalu anas bi khairin ma amilu sunatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana orang itu selalu melaksanakan atau melakukan sunnah-sunnah Rasul, maka orang akan mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Nah, tujuan kita memperingati Maulid, kita banyak baca sholawat, kita perhatian atau mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita masuk surga bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba orang hadir di demikian saja ya, ini janji Allah. Orang hadir di demikian majlis ilmi, majlis zikir, majlis ilmi, majlis sholawat, ini ketika pulang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap jangkah mengangkat derajat, tiap jangkah menghapus dosa, dan diberi pahala oleh Allah, dan doanya akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pada hadir di majlis yang demikian, ini yang angan-angan yang baik-baik, berdoa yang baik-baik ya. Adapun puncaknya kebahagiaan itu sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diberi hasanah fid dunya. Hasanah fid dunya itu amal soleh atau anak yang solihin wa solihat, atau anak atau zuriat yang thayyibah. Itu hasanah fid dunya. Bukan hasanah fid dunya itu nanti gemerlapan harta, jabatan, bukan. Terus dijaga dari api neraka, terus masuk surga. Hakikatnya orang bahagia itu sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi banyak baca habis sholat. Terus anak kita pasrahkan kepada Allah. Sampai itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca 70. Dari Syekh Yasin Al-Badani rahimahullah, atau dibaca 450. Sudah kami sampaikan. Alhamdulillah ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.